2 hari sih. Hari kedua di bulan Rajab. Hari kedua di bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama Tuan Guru atau Pangeran Semut, berasal dari Institut Darul Quran di Kabupaten Tangerang. Nah, kita akan berbincang. Kota Tangerang, bukan kabupaten. Oh, Kota Tangerang. Berarti Tapi kota dan tapi di situ tertulisnya Institut Darul Quran Jakarta ya, bukan Oh. Tangerang. Oh ya, Oke. siap Tuan Guru Pangestu. Koreksi, oke? Siap. Maaf. Siap. Berarti kita langsung aja nih Hmm. berbicara tentang sekarang kan masuk di bulan Rajab. Alhamdulillah sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu masuk pada bulan Masehinya itu di bulan apa? Ya, nggak nentu kan. Enggak, yang di tahun ini. Tahun ini alhamdulillahnya bulan Rajab pada di tahun 2022 yang awalnya di kalender Masehi itu jatuh pada tanggal 2 Februari ya. 2 Februari. Hari Rabu ya. Gimana? 2 Februari. Pokoknya hari Rabu. Oh, hari hari Rabu. Rabu. Minggu ini. Minggu apa? ini. Oh ya, minggu ini. Ya, hari Rabu minggu ini. Sebenarnya hari Rabu, tapi Ada lain usut, ada penelitian yang diteliti ternyata memperhatikan suatu hal yang harus diperhatikan. apa tuh? Pada hari Selasa malam yang katanya tak terlihat hilal ya gitu ceritanya, hilal yang buat menentukan jatuhnya bulan Hijriyah. Itu hari Rabu itu belum menandakan masuknya Rajab. Jadi jatuhnya hari Kamis Berarti masuk Rajab Kemarin. itu hari Kamis. kemarin. Berarti udah hari puasa keberapa nih? Kalau hari ini kan hari Jumat udah masuk jatuh ke hari kedua gitu, pas hari kedua. Apakah Tuan Guru berpuasa? Alhamdulillah berpuasa. Alhamdulillah berpuasa. Bagaimana dari puasa hari pertama sampai hari kedua ini, apa yang dilewati kegiatannya? Apakah ada yang berbeda atau ada hal-hal yang merubah suasana atau yang hal-hal barulah gitu? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Berarti sama aja seperti hari-hari biasa. Iya. Puasa ya puasa, kegiatan Tetap tetap kegiatan. Iya. Oh, berarti Jadi nggak mempengaruhi kegiatan. tidak mempengaruhi kegiatan. Mau puasa apapun tidak nggak mempengaruhi. Berarti besok tetap Lanjut puasa puasa terakhir. sampai habis bulan Hijriah apa cuman Wah, 3 hari saja dulu. Oh, 3 hari Kan saja. di kemarin sempat searching kan di suatu situs. Mm-mm. Itu kalau kita berpuasa Rajab 1 hari itu akan kita dibangunkan istana di surga. Tapi kalau kita berpuasa 3 hari itu akan dibikinkan parit agar kita dijauhkan dari api neraka. Gimana tadi kalau berpuasa 3 hari Kalau berpuasa 1 hari dulu, Oh, 1 hari insya Allah dibangun dibangunkan istana. di istana surga. satu Ya istana, pokoknya istana. Oh, Masalah istana di pokoknya surga. sumber mengatakan seperti itu. itu kalau 1 hari. Kalau Kalau 2 1 hari 2 hari nggak ada mengatakan sumbernya. oh nggak tahu Langsung 3 berarti. hari. Oh, langsung 3 hari. Nah. Jika berpuasa 3 hari akan Dibangunkan parit untuk dibikinkan parit antara kita dengan neraka. Jadi kita semakin jauh buat untuk ke nerakanya. semakin jauh dari neraka. Ya. Itu apa keutamaan atau Keutamaan apa sih faedah yang bisa kita dapat dari puasa? faidah dari fadilah dan faidah ya Ya. dari berpuasa Rajab 3 hari. Nah, kegiatan selama 2 hari nih dari kemarin, dari hari pertama puasa di memasuki bulan Rajab itu apa aja? Nggak beda jauh sih dengan hari-hari biasanya. Kalau hari-hari kegiatan yang dimana kita di sini kan sebagai pengajar gitu ya, meskipun ilmu kita belum tinggi-tinggi banget, tapi kita sudah mendapatkan amanah untuk mengajar, untuk membantu pesantren ya. Dengan kata lain kita subuh itu sudah bangun, alhamdulillah subuh udah bangun, meskipun kita puasa tapi kita nggak sahur loh ya. Nggak tetap sahur. tetap puasa kita jalanin. Jadi dari Minum subuh juga nggak minum? nggak minum. Kalau bangun itu sudah zikir, jadi nggak bisa minum. Oh, berarti bangunnya pas zikir Iya, apa tuh? zikir subuh. Oh, zikir satu berarti. Berarti Tuan Guru tidak sholat di masjid? Itu capek kita semalam harus memikirkan Capek bagaimana. Ingat teman-teman, tidak bahwasanya di pesantren itu sangatlah sibuk, padat, dan bisa membuat tim pengajar juga capek. Jadi para santri-santri, para guru-guru tetap semangat dan tetap harus saling Positif. saling mengerti
antara guru dan murid agar bisa bersinergi dalam membentuk pesantren dan membuat pesantren itu lebih baik. Mohon doanya biar saya bisa lebih baik juga ke depannya. Amin amin. Tadi lanjut apa tadi sampai mana? Kegiatan halakoh subuh. Jadi Oh, iya, setelah kegiatan subuh halakoh itu bangun tidur, sholat subuh, langsung berangkat ke halakoh. Dari jam 5 kurang itu sudah harus sampai di masjid. Bentar nih saya potong. Di sini kan kita udah ngerti nih halakoh itu apa. Nah, kalau di luar-luar itu kan kebanyakan belum pada tahu halakoh itu apa. Nah, bisa dijelaskan halakoh itu gimana? Halakoh itu seperti sebuah majelis yang dimana ada satu orang, nanti kita dibikinin lingkaran. Itu orang di situ dimana orang semuanya ngaji, menghafal atau murojaah yang beraktivitas terhadap Al-Quran lah gitu. Jadi bisa dibilang itu salah satu ciri tamu-tamu surga. Jadi kalau tamu-tamu surga itu ya bahkan seperti itu nanti. Berarti di halakoh itu suatu kumpulan majelis yang dimana kita itu berinteraksi bersama Al-Quran. Benar sekali. Yang apa tadi? Taman apa? Taman-taman surga. Salah satu contoh. Oh, salah satu contoh untuk taman-taman surga. Salah satu contoh untuk taman-taman surga. Taman-taman di surga. Taman-taman di surga. Gimana tadi maksudnya? Salah satu taman-taman surga. Salah satu bentuk, salah satu contoh bentuk yang ada di taman-taman surga. Berarti para penghuni surga itu pasti ada halakoh di surga, entah itu tuntut ilmu. Ya, pasti semua majelis itu pastinya salah satu contoh kecil bentuk taman-taman di surga. Oh, berarti seperti itu. Berarti teman-teman nih, kawan-kawan, dimanapun kalian berada, jika ada majelis-majelis ilmu, majelis salawatan ataupun majelis ilmu yang lainnya, mungkin bisa bergabung karena itu adalah salah satu contoh taman-taman surga. Kegiatan di surga, ya, di taman-taman surga seperti itu. Setelah kegiatan halakoh ya mungkin karena saya ada kegiatan lain seperti cetak raport gitu ya di kantor, jadi ya cetak raport sampai jam 9 gitu. Cetak raport apa? Kemarin kan santri sebelum liburan ada ujian semesteran. Terus keburu ujian akhir semester sekolah. Ya, ujian sekolah. Berarti untuk ujian tahfiznya. Ujian tahfiznya. Tapi keburu mepet sama waktu liburan, terus ustadznya juga butuh waktu liburan. Ya. Jadi buat cetak raport kita tunda dulu. Baru sekarang kita cicil lanjut lagi dari sekarang. Oh, berarti cetak raportnya setelah liburan. Ya, cetak setelah liburan. Tapi ujiannya setelah liburan apa sebelum liburan? Oh, sebelum liburan. Ya. Karena setelah ujian tahfiz itu 2 hari kemudiannya sudah perpulangan santri, jadi nggak ada waktu buat kita cetak rapor. Dan guru-gurunya pun juga ingin liburan. Ya, juga ingin liburan. Ya, harap maklumnya saja ya, kita juga manusia butuh refreshing. Oh ya, manusia bukan robot. Itu kan seputar kegiatan. Ini apa ya? Selain kan tadi cetak-cetak raport, itu tugas maksudnya apa tuh? Ya, alhamdulillah saya juga dapat amanah sebagai bantu-bantu orang kantor lah. Oh, bantu-bantu orang kantor. Sekretaris berarti. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Oh, sekretaris kantor tahfiz. Oh, tahfiz. Berarti tuan guru ini di bagian tahfiz. Ya, bagian tahfiz. Masya Allah. Panutan tuan guru. Terus tahfiz itu kalau di sini tuh berapa, apa maksudnya setiap hari nonstop full tahfiz apa ada waktu tertentu? Kalau untuk kegiatan halakoh itu 1 minggu itu 6 hari kegiatan halakohnya, yang dimana di hari Senin, Kamis, Jumat itu halakoh subuh dari jam 5 sampai jam setengah 7. Untuk halakoh sorenya dari ba'da asar ya sekitar jam 4 sampai jam 5, 1 jam. Itu untuk Senin, Kamis, Jumat. Sedangkan untuk Selasa dan Rabu subuhnya sama dari jam 5 sampai jam setengah 7. Untuk halakoh sorenya karena kegiatan santri di hari Selasa dan Rabu itu sekolahnya sampai jam setengah 3 bahkan sampai jam 3. Jadi Selasa itu mereka dikasih waktu untuk olahraga dulu biar refreshing, nggak mumet kepalanya kalau langsung halakoh. Biar nggak mumet. Jadi masuk halakohnya 5:30 sampai azan Isya. Untuk hari Selasa dan Rabu. Kalau untuk hari Sabtu itu free, nggak ada halakoh. Selain tahfiz itu apa aja tuh kegiatannya? Sekolah biasa. Santri? Iya, santri. Ya, sekolah. Oh, sekolah. Berarti selama seminggu itu tahfiz 6 jam. 6 hari. Berapa jam?
Berapa jam untuk kalau bisa dibilang satu harinya itu ada sekitar kurang lebih 3 jam. Oh 3 jam. Itu kurang untuk lebih 3 dari jam. untuk 5 hari 3 jam berarti 15 jam ditambah 1,5 jam berarti 16,5 jam. Berarti santri-santri di sini sangat terkuras tenaganya ya. Iya. Dari bangun pagi terus sekolah tahfidz dulu terus sekolah habis itu tahfidz lagi Ya, dan malam malamnya kegiatan bahasa. bahasa. Oh bahasa. Kegiatan malam bahasa tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dari setelah Isya sampai jam 9 biasanya. Dari Ba'da Isya sampai setengah 9. Nanti jam setengah 9 sampai setengah 10 itu persiapan buat tidur malam. Absen Seperti malam ya mereka mau bersih-bersih kamar dulu, bersih-bersih kamar mandi, persiapan buat absen, buat amalan kan ambil wudhu harus megang Quran gitu kan kalau amalan. Nah kalau kegiatan bahasa tadi tuh dari Ba'da Isya sampai setengah 9 tuh itu mereka ngapain tuh? Ya biasanya ada yang bagi-bagi kosakata gitu kan atau latihan pidato gitu. Tapi kalau untuk malam Jumat itu karena kegiatan rutin ada majelis selawat. Ya jadi di sini ada majelis selawat. Oh berarti Gak ada kegiatan bahasa terkhusus di malam Jumat. Malam Jumat itu salawatannya. Berarti dari hari Senin sampai Minggu itu tetap ada kegiatan bahasa. Kalau untuk hari Minggu itu biasanya Mami itu evaluasi. Oh malam Minggu evaluasi. Evaluasi selama sebulan. Selama 1 minggu. Oh selama 1 minggu. Selama 1 minggu kegiatan apa aja kira-kira yang perlu diperbaiki. Mungkin dari akhlak mereka yang kurang atau kedisiplinan mereka atau kerapihan bahkan kebersihan mereka yang kurang. Itu yang dievaluasi setiap minggunya. Oh berarti semua di pondok, lingkungan pondok itu adalah pendidikan. Apa yang kita temuin, apa yang kita rasakan itu pendidikan. Mulai dari pengajar, santrinya, terus apa lagi? Ya dari apa ya? Semua seluruh unit. Baik itu bagian kebersihannya, bagian teknisi bersih AC segala macam. Itu termasuk dari pendidikan. Bagaimana cara mereka memanajemen waktu buat datang tepat waktu kerjanya, santri datang tepat waktu ke sekolahnya. Ya semuanya pasti saling belajar lah gitu, sama-sama belajar. Dan perlu juga kawan-kawan ketahui bahwasanya pondok itu tidak memberikan ikan, melainkan hanya memberikan kail. Kail apa kait? Kail sih. Kail. Oh, Kail. Mungkin di daerahnya tuan guru namanya kait. Kalau daerah saya kail buat pancingan itu buat itulah tajam. pokoknya yang tajam itu yang kata tanya kebalik. Ya, tanya kebalik. Nah, pondok itu tidak memberikan ikan, melainkan hanya memberikan kail. Dan kitalah yang akan mencari ikannya. Kita mau mendapatkan ikan yang gede ataupun yang kecil. Nah, di situ kita akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang besar ataupun hasil yang kecil. Jadi buat para pelajar Tetap semangat. Tetap semangat dan manjada wajada. Artinya manjada wajada aja. Ini tuan guru ini pendidikannya sangat tinggi, jadi semua disebut sama beliau. Manjada wajada. Itu aja. Manjada wajada artinya? Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Tetap semangat. Sekian dari kita. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah di bulan Rajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.